Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nama saya Fatih Sehilaia, mahasiswa STT HAMI Jakarta. Yang saya hormati Pak Jesse Lalahi yang sudah mempercayakan saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kristologi Dogma 33 yang berjudul Tipologi Yesus di dalam Musa. Kata pengantar. Makalah ini berisi tentang tipologi atau gambaran serta fakta Kristus di dalam perjalanan hidup Nabi Musa, yang kisahnya dapat kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama. Harapan saya, semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Pendahuluan. Latar belakang, Yesus merupakan seorang tokoh kontroversial semasa hidupnya. Kehidupan dan karya Yesus menjadi sorotan dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Pada awal kemunculannya, orang-orang yang hidup di sekitarnya melihat dan mengalami bersama kehidupan dan karya yang dilakukan olehnya. Pembahasan, pengertian, tipologi atau tipologi, kadang ditulis dengan tipologi dari kata Yunani, kadang ditransliterasikan typos, kata dari mana kata Inggris tipe berasal dari logos. Istilah tipologi atau tipologi dalam kekristenan adalah studi tentang tipe-tipe atau prafigur dalam kitab suci, yaitu suatu penelaahan Perjanjian Lama yang cermat, menyatakan unsur-unsur disebut tipe atau lambang Yunani yang digenapi di dalam kedatangan Mesias yang merupakan anti-tipenya. Pengertian tipologi. Tipologi adalah studi tentang peristiwa pada Perjanjian Lama yang mempunyai arti rohani. Dengan kata lain, terdapat persesuaian di antara berbagai oknum peristiwa atau hal dalam Perjanjian Lama dan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Studi tentang tipologi membuat kisah-kisah dalam Alkitab menjadi lebih hidup, lebih terkesan, dan lebih terasa kebenarannya. Tipologi adalah juga sebuah bentuk nubuat. Nubuat tidak langsung, karena kita tidak tahu itu adalah nubuat sampai penggenapannya. Tipologi Kristus dalam Musa. Ada beberapa tipologi Kristus yang dapat kita lihat dari kehidupan Musa, antara lain Musa sebagai mediator dan interpretator Allah. Dalam konteks inilah Musa tampil yang menjadi mediator sekaligus interpretator antara Allah dan umat. Apa yang Musa lakukan ini digenapkan oleh Kristus yang adalah pengantara antara orang berdosa dengan Allah. Paulus menyatakan Allah itu Esa. Esa pula ia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kristus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kepribadian Musa. Musa benar-benar belajar dari masa lalunya. Peristiwa buruk pasti memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga bagi Musa. Paling tidak, keburukan atau kegagalan yang dilihat atau dialaminya telah menambah satu ilmu tentang cara-cara mengatasinya. Memiliki hubungan dengan Allah. Musa dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan Allah menyatakan bahwa hanya kepada Musa lah Allah berbicara berhadap-hadapan seperti seorang sahabat tanpa ada hal yang ditutup-tutupinya. Pola pendelegasian. Musa adalah pemimpin yang sangat dikagumi dan sangat diandalkan oleh umat Israel. Karena melalui Musa, umat Israel bisa keluar dari tanah perbudakan. Sekalipun umat Ibrani atau orang Israel sempat bersungut-sungut kepada Tuhan karena harus melewati padang gurun yang luas. Namun secara perlahan-lahan, bangsa itu mulai percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin dan menuntun bangsa itu sampai kepada tanah perjanjian. Penjabaran tugas. Demikian dengan kepemimpinan Musa. Bagaimana Musa menjalankan penjabaran tugasnya. Setelah mendapatkan teguran dari mertuanya, tugas utama dari Musa adalah mewakili umat di hadapan Allah. Setiap ada keluhan dari bangsa Israel,
ataupun ketika Tuhan mau memberikan arahan kepada Musa, Musalah yang menjadi perantara antara umat dengan Tuhan, mengerjakan ketetapan dan keputusan yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Tugas besar adalah bagian Musa, sedangkan tugas kecil adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Musa. Kesamaan Musa dengan Kristus membuat Musa itu menunjuk kepada kehadiran Yesus Kristus. Karena itu ada kesamaan-kesamaan Musa dan Yesus Kristus itu dalam hal-hal yang khas, unik, dan luar biasa. Karena Musa lahir, Firaun mengamuk. Anak-anak lelaki berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sama halnya ketika Yesus lahir, Herodes mengamuk, anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah juga dibunuh. Musa di masa kanak-kanaknya itu berada di luar dari tanah tumpah darahnya sendiri. Itu berada di Mesir. Begitu juga ada kesamaannya dengan Yesus, bahwa di masa kanak-kanaknya, Yesus juga berada dalam pelarian di tanah Mesir, di luar tanah tumpah darahnya sendiri. Pribadi yang memiliki mujizat kuasa Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Musa sewaktu menjalankan karirnya sebagai nabi utusan Allah, mendapat kuasa Allah yang dikenal dengan sebutan mujizat. Begitupun juga dengan Yesus dalam kehadirannya sebagai firman yang hidup, memiliki kuasa Allah berupa mujizat penyembuhan dan menghidupkan orang mati. Sebagai pembebas, umat membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan bangsa Mesir, dan Yesus pun membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan dosa. Perbedaan Musa dengan Kristus. Musa membawa hukum Taurat untuk menyatakan dosa manusia, sedangkan Yesus membawa kasih karunia untuk mengampuni dosa manusia. Musa sebagai perantara antara Allah manusia dan manusia, sedangkan Yesus adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Musa membawa hukum Taurat yang dilakukan atau dibayar manusia terhadap Allah dengan perbuatan, sedangkan Yesus membawa kasih karunia yang dilakukan Allah terhadap manusia secara gratis. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maka dengan adanya banyak bukti-bukti menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan yang unik. Ini dapat disimpulkan dengan keyakinan bahwa nubuat yang terdapat dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20 bukanlah untuk menunjuk kepada kehadirannya nabi-nabi lain yang dinubuatkan, tetapi adalah untuk menunjuk kepada kehadiran Yesus Kristus. Kesimpulan, Musa dan Yesus memiliki kesamaan. Salah satu persamaan dimiliki oleh Yesus dan Musa, yaitu keduanya adalah rasul yang setia. Namun di samping persamaan, ada perbedaan yang dimiliki Musa sebagai manusia biasa, dan Yesus yang adalah anak Allah. Musa setia dalam segenap rumahnya. Begitu pula Yesus setia kepada Bapa yang mengutusnya. Kesamaan dan perbedaan Yesus dan Musa dapat kita pelajari dan perbandingkan dari pekerjaan yang dilakukan baik oleh Yesus maupun Musa. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.